Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya terkait pembubaran pengajian yang beberapa hari terakhir ini viral, ya, insiden pembubaran pengajian. Mungkin banyak orang yang ingin tahu pendapat saya, maka mohon izin saya menyampaikan pendapat saya, tentu dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada yang berbeda pendapat. Kepada yang membubarkan pengajian, saya dengan berat hati menyatakan itu adalah tindakan yang salah. Bagaimanapun yang namanya menyampaikan pendapat, hak untuk berkumpul, itu dilindungi oleh negeri kita. Juga itu adalah hak asasi setiap manusia yang kita sepakati. Jadi hak untuk berkumpul, untuk menyampaikan pendapat, itu dijamin oleh undang-undang, dan itu hak asasi manusia yang disepakati bukan hanya di negeri kita, tapi di dunia. Maka pelarangan, pembubaran, dan hal-hal yang sifatnya destruktif, yaitu menegasi hak-hak orang lain, itu saya kira salah. Dan tolong semuanya muhasabah. Kenapa? Karena tentu justru jadi negatif bagi kelompok itu secara image. Bagaimana tidak, sudah viral, sudah jadi image umum bahwa kelompok ini begitu toleran kepada yang berbeda agama, tetapi paradoks, kontradiktif, bisa sampai intoleran kepada yang justru seagama. Jadi kalau beda agama begitu toleran, bisa menjaga, bisa sampai mijit-mijit, bisa sampai bergandengan tangan. Tetapi justru ketika perbedaannya khilafiyah, justru jadi kelompok paling intoleran. Ini tentu paradoks, ini tentu kontradiktif, patojaiyah. Maka saya sarankan untuk muhasabah. Jangan sampai hawa nafsu, amarah, sampai membuat kita tidak adil. Maka adillah mulai dari pikiran, karena dari pikiran itu akan jadi ucapan, dan dari ucapan itu akan jadi tindakan. Masih sama sahadatnya dengan kita, Tuhannya Allah dengan pedoman Al-Quran, Nabinya Muhammad Rasulullah yang mengeluarkan hadis, ya, yang di situ ada hadis yang menjadi pegangan kita semua. Adapun pemahaman atas Al-Quran dan hadis tentu akan berbeda-beda. Maka kita bekerja sama dalam hal-hal yang disepakati dan bertoleransi dalam hal-hal yang kita selisihi. Maka tentu ini harus jadi pedoman kita, pegangan kita. Jadi sekali lagi mohon introspeksi dan tidak ada lagi insiden-insiden pembubaran, insiden-insiden pelarangan untuk orang berkumpul, untuk orang menyampaikan pendapat, apalagi hanya kajian-kajian keagamaan. Kalau ada pelanggaran, ya sesudahnya aja kalau sudah terjadi. Kalau memang adukan ke kepolisian. Jangan belum apa-apa sudah dilarang. Belum apa-apa sudah dibubarkan. Tapi kalau memang di dalamnya ada hal-hal yang sifatnya negatif, yang sifatnya mungkin menyalahkan orang, menghina orang, ya itu tinggal laporkan sesudahnya. Kenapa? Karena pelanggaran hukum itu
ya bisa kita proses kalau sudah terjadi. Ya, jadi sekali lagi tolong semuanya muhasabah, terutama yang suka membubarkan, yang suka melarang orang untuk menyampaikan pendapat, berkumpul dan lain sebagainya, itu mohon untuk muhasabah, mohon untuk introspeksi diri dan tidak lagi terjadi. Sebaliknya, kepada yang sering pengajiannya dibubarkan, sering pengajiannya dilarang, saya juga mohon untuk sama-sama muhasabah. Karena nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Ya, maka tentu saya juga sama memohon untuk introspeksi diri. Kenapa? Karena kadangkala ya ucapan-ucapan kita, pendapat-pendapat kita itu kadangkala memvonis, menegasi, menyalahkan orang seolah-olah gue benar lo salah, ya gue sunnah lo bid'ah, itu tentu menyakiti orang lain. Maka saya memberi solusi, ya, karena alhamdulillah saya ngisi di televisi, di radio, di medsos, ya alhamdulillah relatif tidak ada resistensi. Kenapa? Karena selalu saya mengikuti pesan guru, tawadhu, jangan merasa paling benar. Dan hati-hati menyalahkan orang. Kita itu sebenarnya bukan menyampaikan syariat, tapi menyampaikan pemahaman kita atas syariat. Dan pemahaman itu, fikih itu, pemahaman itu relatif, subjektif. Nggak boleh kita merasa absolut. Gue benar, lo salah. Gue sunnah, lo bid'ah. Gue ahli surga, lo ahli neraka. Nggak boleh. Makanya ada 4 kalimat yang harus sering kita pakai, terutama ustadz-ustadz yang sering berfatwa, ya, yang sering menyampaikan hal-hal yang sensitif. 4 hal itu apa? 1, sering ucapkan di awal penyampaian hal-hal yang sensitif dan kontroversi itu, yang khilafiyah itu dengan kalimat, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada yang berbeda pendapat. Saya termasuk mengikuti ulama yang mengharamkan dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada yang berbeda pendapat. Ini ini walaupun berbeda tetapi kena ke hati yang berbeda itu. Oh, ada kalimat penghormatan kepada yang berbeda pendapat. Yang nomor kedua, sampaikan secara jujur kepada jemaah bahwa pendapat kita itu bukan satu-satunya pendapat. Ada ulama-ulama lain yang justru berbeda pendapat dengan pendapat kita. Sampaikan dengan jujur. Saya sering di kajian saya, ini pendapat saya mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi ada pendapat Hambali, ada pendapat ini. Bahkan saya sebutkan yang mungkin di kelompok Syafi'iyah tabu. Saya sampaikan ini Ibnu Taimiyah, ini pendapat Syekh Albani, ini pendapat Syekh Fauzan, ini pendapat Syekh Abdullah bin Baz. Ini saya sampaikan. Maka ya alhamdulillah tidak ada resistensi. Kenapa? Karena adil. Pendapat kita disampaikan, pendapat ulama yang sepaham dengan kita disampaikan, tapi juga sampaikan kepada umat bahwa ada pendapat lain. Maka dengan kalimat tidak mengurangi rasa hormat, terus adil disampaikan pendapat-pendapat berbeda, maka insya Allah tidak akan ada resistensi. Dan yang ketiga harus tawadu dengan selalu dari mulai pikiran, ucapan, dan tindakan bahwa pendapat saya benar menurut saya, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain salah menurut saya, tapi ada kemungkinan benar. Karena yang maha benar itu hanya Allah. Itu insya Allah nggak akan ada resistensi. Dan yang terakhir, tutup kajian tentang khilafiyah, tentang perbedaan, tentang yang sensitif dengan kalimat penutup, yaitu mari kita sama-sama beriring sejalan dengan hal-hal yang kita sepakati, dan mari kita bertoleransi dari apa-apa yang kita selisihi. Maka insya Allah nggak akan ada resistensi. Jadi mohon muhasabah kepada pihak-pihak yang sering ditolak pengajiannya, dilarang pengajiannya, dibubarkan pengajiannya. Mohon
saya juga meminta Anda semua muhasabah bahwa kadangkala kalimat-kalimat doktrinal, kalimat-kalimat memvonis, menegasi, menyalahkan orang dengan tanpa ada kalimat tadi mengurangi rasa, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Disampaikan bahwa ada pendapat ulama lain. Juga disampaikan bahwa mungkin saja pendapat saya salah. Nah, kalimat-kalimat sederhana tapi memang membutuhkan ketawaduan, membutuhkan keluasan ilmu, dan membutuhkan memang literasi yang bukan hanya maca kitab kelompoknya saja. Harus berani membaca kitab kelompok lain supaya tidak merasa benar sendiri. Ini nasihat bukan hanya untuk kedua belah pihak, tapi terutama bagi saya sendiri, bagi santri-santri saya, bagi asatid-asatid di pesantren Darul Ihsan. Mohon jadi pegangan supaya walaupun berbeda pendapat, kita tetap seiring sejalan sebagai sesama saudara muslim. Hatur nuhun, itu saja pendapat saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.